Kemudian kita lanjutkan. Oke ya. Ini adalah sedikit pengantar untuk kerikil dan agregatnya. Jadi saya ulangi sedikit bahwa kerikil dan pasir biasa disebut agregat ya. Kita tahu semua itu dan saya sudah berkali-kali bilang di slide sebelumnya ya. Kemudian agregat memberikan bentuk pada beton dan juga mengurangi rangka sehingga berdampak ekonomis pada beton. Harga agregat lebih murah daripada semen sehingga kita bisa menggunakan dengan lebih bebas ya. Itu juga sudah saya singgung sebelumnya bahwa yang paling mahal dalam suatu beton itu adalah semen ya. Kemudian di sini juga ada istilah rangka ya. Rangka itu penyusutan. Oke. Jadi kalau kita membayangkan suatu beton itu isinya cuma semen ya, itu semen punya sifat menyusut. Oke. Jadi kalau tidak dicampur dengan beton dan kalau tidak dicampur dengan kerikil dan pasir, maka bentuknya akan semakin mengecil beton itu. Ya, itu adalah rangka ya. Rangka itu penyusutan. Nah, sehingga ketika kita isi dengan kerikil dan pasir, maka bentuknya dia lebih stabil ya. Dalam waktu yang lama, ukuran beton akan cenderung tetap ya. Meskipun sebenarnya tetap ada pengurangan ya, pengurangan bentuk ya. Kemudian jumlah agregat yang optimal juga membentuk beton lebih stabil, umumnya terdiri 60-70% agregat ya. Jadi 50% lebih tubuh beton itu terbuat dari agregat. Agregat yang lemah bisa mempengaruhi kekuatan beton ya, bisa mempengaruhi. Sehingga kita tidak bisa sembarang memilih jenis agregat. Saya bilang di sini bisa mempengaruhi karena ada kontribusinya memang ya sama kekuatan beton. Si agregat ini ada kontribusinya, tapi tidak signifikan ya. Sekali lagi yang saya bilang signifikan itu adalah semen. Ya. Ukuran agregat yang lebih besar lebih diutamakan pada struktur beton yang tebal. Nah ini ya, seperti diilustrasikan pada gambar ini adalah suatu struktur beton yang dibilang besar ya. Maksudnya besar tuh dia tebal. Oke. Anda bisa lihat di sini ada orang, kemudian di sini ada struktur betonnya ya. Ini karena suatu alasan betonnya ini ya hancur ya. Ini sepertinya di struktur lepas pantai ya. Jadi kalau struktur di pantai itu terkena ombak, kemudian terkena gelombang air laut, itu dia lama-lama akan rusak ya. Dan ini kita lihat sudah sebagiannya hancur gitu ya, tinggal tinggal beberapa persen saja. Nah, di struktur seperti ini tebal ya. Ini katakanlah orang ini tingginya 1,5 meter misal ya, misal 150 cm atau mungkin bahkan 2 meter. Dan beton ini kira-kira 2 kalinya manusia ya. Anda bisa lihat. Jadi tebal ini. Kira-kira 3 sampai 4 meter tebalnya beton ini. Nah, untuk beton yang tebal seperti ini ya, ukurnya sampai meteran seperti ini kerikilnya eh, tidak perlu yang kecil-kecil ya. Kerikilnya ini bisa yang besar-besar. Anda bisa lihat ya, ini memang kelihatannya di gambar kecil, tapi sebenarnya ini bongkahan batu ya. Ini sebenarnya ini ya. Jadi batu yang utuh-utuh itu nggak usah dipecah lagi ya. Jadi cor aja dia dengan batu yang besar-besar yang bongkah-bongkah itu ya. Tapi syaratnya tentu saja tidak ada besi di dalamnya ya. Asal tahu saja bahwa beton itu biasanya di dalamnya disisipi besi atau baja ya untuk semakin memperkuat beton. Tapi kita nggak membahas beton bertulang ya. Itu istilahnya adalah beton bertulang, yaitu beton yang di dalamnya disisipi baja ya. Nah, kalau di dalamnya tidak ada baja, maka kerikilnya bisa besar-besar. Oke. Itu untuk mengurangi kebutuhan semen ya, jelas. Jadi kalau agregatnya tambah besar, semennya kan tambah sedikit. Oke. Mengurangi kebutuhan air juga jelas karena air itu sebanding dengan semen. Ketika semennya banyak, airnya banyak. Jadi kalau semennya sedikit, air juga dikurangi. Kemudian saya ulangi lagi tadi, saya tegaskan bahwa mengurangi rangka ya. Jadi bentuk beton itu volumenya lebih stabil ketika dia memiliki jumlah agregat yang cukup ya. Namun ada faktor lain yang membatasi ukuran agregat. Nah ini dia ya. Ketebalannya tidak boleh melebihi seperempat dari ketebalan beton. Oke, jadi agregat itu nggak boleh besar-besar. Ya, tidak boleh lebih dari seperempat ketebalan beton. Jadi katakanlah beton Anda 1 meter, ya. Jadi
agregat Anda yang kerikil itu tidak boleh lebih dari 25 cm gitu ya. Kan kalau batu yang gede itu bisa 25 cm lebih gitu kan. Nah ini, jika ada tulangan baja, ya istilahnya tulangan ya, baja yang di dalam beton itu istilahnya tulangan. Maka ukurannya tidak boleh melebihi dari 5 milimeter ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari, tapi tidak di pelajaran ini ya, tidak di TBA ya, ada di mata kuliah struktur beton ya, bahwa tulangan yang ada di dalam beton atau bajanya itu memiliki jarak-jarak tertentu ya. Jadi biasanya jaraknya itu tidak lebih lebar dari atau paling kecil 5 mili ya, paling kecil ya maksud saya 5 mili ya. Jadi intinya agregat itu memberikan bentuk pada beton ya, sehingga kalau betonnya besar, agregat itu juga boleh besar-besar. Dan ketika semen lebih banyak ya, bisa jadi beton itu semakin kuat, namun ada dampak negatifnya seperti penyusutan tadi ya. Ya, jadi ini adalah sedikit pengantar untuk agregat. Nah, ukurannya beda-beda ya. Secara teori ukuran agregat yang lebih seragam lebih diutamakan agar bisa mengontrol penggunaannya. Namun kenyataannya sering terbentuk rongga-rongga udara dalam beton yang berukuran kecil sampai besar ya. Jadi bayangkan suatu beton isinya adalah agregat yang ukurannya sama, maka namanya barang sama ya, pasti ada sela-sela di antaranya. Ya. Itulah kenapa diperlukan perbedaan ukuran yang cukup besar untuk mengisi rongga-rongga tersebut ya. Jadi ketika ukuran agregat itu macam-macam, ada yang kecil sekali, ada yang besar, ada yang sedang, maka ketika semua dituangkan dalam suatu wadah, yang kecil-kecil ini akan mengisi sela-sela antara agregat yang ukurannya sama. Ya, bisa membayangkan ya. Jadi perlu ukuran yang beragam sebenarnya agregat itu. Ya, bukannya sama gitu ya. Kalau sama semuanya sama, pasti ketika melekat satu sama lain dilekatkan oleh semen, ada celah gitu ya di antara kerikil-kerikil dan pasir itu. Namun kalau beragam, wah ini yang bagus ya. Jadi ada yang kemudian misal ada celah itu diisi sama temennya yang kecil ya. Kemudian ada yang celahnya sedang diisi sama temennya yang ukuran sedang. Jadi itulah yang diperlukan itu sebenarnya ya. Oke. Diperlukan perbedaan ukuran yang cukup besar untuk mengisi rongga-rongga tersebut. Berikut keunggulan membuat beton dengan perbedaan agregat besar. Kebutuhan pasir bisa berkurang sampai 40%. Oke. Kebutuhan semen berkurang karena rongga udara terpenuhi. Ya. Terjadi interlocking. Nah, ini prosesnya namanya interlocking ya. Interlocking adalah inter itu saling, locking itu mengunci ya, saling mengunci. Jadi ketika ukuran agregat yang kecil tadi mengisi rongga-rongga, maka dia akan saling mengunci di sana ya. Dan bentuknya seperti Anda lihat, ada yang bulat mulus ya, ada yang serpian-serpian kecil, ada yang lonjong ya. Ini lonjong itu juga diperlukan. Siapa tahu ada rongga yang memanjang gitu ya. Nah, itu diisi sama kerikil-kerikil yang lonjong gitu ya. Kemudian ada yang pipih ya. Yang pipih juga penting gitu ya. Karena siapa tahu nanti ada yang rongga-rongga yang memanjang ya. Memanjang tapi secara horizontal gitu. Akhirnya dipenuhi sama ini. Kemudian ada yang serpian kasar dan serpian bulat. Nah, kasar juga penting ya, karena kasar itu berarti bentuknya itu tidak beraturan. Oke, itulah yang kemudian bisa mengkait satu sama lain ya, bentuk yang kasar itu. Nah, kalau bulat ya itu juga penting, tapi sebagian saja ya, nggak bisa bulat semua karena lagi-lagi pasti terjadi gap ya, pasti terjadi gap antara agregat-agregat yang seperti itu gitu loh ya. Jadi intinya ukurannya harus berbeda-beda, ada yang kasar, ada yang mulus, ada yang teratur, ada yang tidak teratur ya. Itulah konsep pemilihan ukuran agregat dalam suatu